torticollis ya. Ya. Kita lihat raba ya. Dari bawah sampai bawah. Sama nanti tulang belakang ya. Tulang belakang itu sekalian tulang belakangnya. Dan apa yang bisa kita raba dari vertebrae? Apa yang terdapat di belakang tulang apa ini? Apa? Prosesus apa ini? Prosesus spinosus ya, spinous process ya, yang bisa teraba. Kalau yang normal itu jaraknya kan sama, jaraknya itu sama ya. Kamu itu sama di tek ke bawah sama juga, betul sama ya. Kalau misalnya dia ada trauma atau ada sesuatu, kita dapat di prosesus atas ke bawah itu mesti ada apa? Nyeri, ya, kalau nyeri. Boleh. Yang mau tampil dong. Spinusnya ya atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi apa enggak ya? Kemudian kalau ada step off, udah menyeri terus ada step off kok. Awalnya rata terus loh, nggak ada terus ada tek ya. Step off terus berpikir ada sesuatu ya. Itu untuk rabanya. Coba miring kanan, karena ada resolution dari resolutionnya. Dulu ekstensi ya, mulai area. Kemudian tadi kita bersama untuk mengetahui ada saraf di lehernya, motorik dan motoriknya. Motorik juga kita bisa L apa sih? C dong, C berapa? Boleh C di sini ya. C5 tadi apa? Elbow flexor ya, atau shoulder abduction ya. Shoulder abduction atau elbow flexor. Memang flexor gimana? Kamu kasih tahanan dia, tarik. 5 itu apa? Mana itu 5? Kalau 0 apa 0? 1 tonus, 2 3 melawan, 4 tahanan, ringan, 5 ini tuh D berapa? D5 vektor, D6 apa lagi? Vektor ini kalau tahanan buka di kata D6, D6, D7 kamu luruskan gini, tahan, luruskan, dorong, terus D8 finger flexor, kamu kasih tangan ini tarik, ya finger flexor. D1 little finger, si little finger yang ini buka, nah, kamu kasih tangan, ya, untuk melihat level dari cederanya. Jadi kamu bisa memprediksi kira-kira apa cederanya di level ini. Nanti kamu salah pun kamu harus minta MRI misalnya. Oh MRI ini ada apa? Tetraparese, capture suspek, itu duri lah. Kamu lihat, oh ini kelemahan dari bris ekstensoral nggak bisa sesuai suspek level C6. Kamu minta MRI misalnya vertikal non kontras, konsentrasi level C6 itu. Radiografinya gini ya, itu terumbu kok bisa seperti itu ya, tajam sekali operasinya ya. Oh, ya. Ya, untuk saraf sama kita melihat
shoulder sama resolution dari shoulder untuk fleksinya, ekstensi ke belakang, ya, abduksi, interrotasi gimana? Ya, bedanya sama pronasi supinasi gimana? Nah, kalau pronasi supinasi ini harus terfiksi di sini sendinya. Jadi yang berbeda adalah otot-otot spinator dan pronatornya. Ya. Shoulder. Ya, sama ini pada posisi tertentu, misalnya tidur, dia pernah terjadi habitual dislokasi, kita lakukan confirmation test, ya, atau aggression test, ya. Kita tahan, kita dorong ke belakang, untuk kita lakukan dislokasi. Ya, kita lakukan dislokasi dan reposisi ke depan, ya. Apabila habitual dislokasi akan mudah sekali dia keluar masuk dari sendinya. Tapi kalau misalnya dia baru sekali, biasanya agak sulit. Baru sekali, kemudian dia sudah terreposisi, keluar nyeri, suspek dislokasi lagi, kita lakukan aggression test akan sulit, ya. Tapi kalau sudah habitual, kan sudah keluar dan sudah masuk, ya. Elbow juga, ya, elbow, reposisi dari elbow, fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi, ya. Kemudian yang apabila sering terjadi tenis elbow tadi, lateral epicondylitis di sini. Pada posisi tenis elbow, pada pasien-pasien yang sering melakukan pronasi supinasi sehingga terjadi inflamasi pada lateral dari epikondelnya, ya. Lateral epicondylitis akan terjadi nyeri itu di sini. Ya. Sekarang meraba arteri ulnaris bisa, ya? Bisa. Saya di sini, ya. Panjang suara ini. Iya, coba. Sudah siap ya menjadi ini. Kenapa ya? Dari lari saya. Ini juga kita provokasi, untuk memprovokasi dan terjadinya apa? P dari utarisnya. Tarik nggak boleh? Aja. Karena utaris jalannya di sini. Ada namanya cubital tunnel di sini, utaris, dan ada namanya carpal tunnel untuk medianus, ya. Yang ini cubital tunnelnya akan disempit, ya. Sama juga untuk ulnarisnya. Medianus dalam posisi begini, carpal tunnelnya akan menyempit sehingga menekan medianus, ya. Kalau ada peradangan pada carpal tunnelnya dengan posisi seperti ini, medianusnya terkekir. Kalau ada peradangan pada cubital tunnel dengan posisi provokasi ini dan begini, cubital tunnelnya akan menyempit, ya. Ada informasi kalau nggak ada ya akan ada, ya. Sekarang tangan sama tangan, ya, kita lihat posisinya, ya. Kita bandingkan tenar ikut tenar, ya. Kemudian resolusinya kita akan memeriksa apa? Nah, ada FDP dan FBS, ya. Flexor digitorum superficialis tendon. Coba diukur. Ini yang bergerak adalah FBS. Kalau FDP kan, ya, yang profundus yang lebih distal. Coba tegur. Nah, kok nggak bisa? Ini, ya, FDP dan FBS. Biasanya dia lebih superficial, jadi yang bergerak lebih banyak. Coba untuk FBS, ya. Kemudian ini apa?
abduksi dari tamnya. Yang bekerja otot apa ini berarti? Abduktor, ya. Abduksi adalah abduktor. Polisis itu apa? Polisis itu apa? Abduktor berarti untuk fungsi abduksi. Polisis itu apa? Tahu apa? Polisis adalah jempol. Jadi abduktor, polisis berarti otot-otot yang mempergerakkan fungsi abduktor pada polisis. Polisis itu apa? Jempol. Longus letaknya lebih panjang, brevis lebih kecil. Ya, bukan. Ini adalah abduktornya. Kalau ini apa? Ya, ekstensi. Kalau abduksi ini, ya, dekat. Tadi untuk melihat fungsi dari mesus lunaris dengan tes namanya Froment test. Jadi kemampuan pasien untuk melakukan abduksi dari polisisnya. Kamu jepit sekarang, jepit pakai ini ya. Kalau pasien normal kita tarik, dia akan menahan dengan posisi tetap abduksi. Tapi posisi pada pasien dengan lunaris yang cedera dari ini karena dia tidak bisa abduksi, dia akan melakukan dengan fleksi dari tangannya sendiri. Dia nahannya juga karena nggak bisa. Ya, itu Froment test. Itu paling tes untuk median nerve ya. Sama ini untuk deviasi ya, untuk deviasi karena ada sudut tertentu darah deviasi ya, dan formasi spinasi. Ya. Sama ini pakai tester begini bisa untuk pitching ya, bisa dia tes. Ya. Sama ini, nah ini proses tadi ya. Ya. Nah, ini tadi ini. Nih, punya kelihatan. Nah, punya kelihatan ini akan mengarah pada satu titik. Ya. Apabila jadi mau union atau dislokasi dari VIP ya, itu nggak akan menuju satu arah. Ya. Jadi itu dari nama ini diri sekarang. Evaluasi, ngadep ke belakang, ya, kakinya mepet, ya. Kita lihat untuk tulang tubuhnya, kalau mau mendeteksi skoliosis, tangannya sampai gini, ya. Lepas ya, ya. Kita lihat ambul bisnisnya, kanan kiri, kita lihat shouldernya, ya, kanan kiri, ekstensi, di depan, ya. Polisi itu harus buka ya, kelihatan dari C7 yang paling menonjol di dalam ini ya, sampai gluteal fold-nya itu kelihatan ya. Jadi kalau buka memang tadi harus kelihatan gluteal fold sama sias. Yang penting adalah gluteal fold-nya. Ini juga kalau melakukan fleksibilitas dari hukum tadi ya, pada gambar yang kanan ini. Yang kanan ini kita ukur akan lebih panjang pada posisinya fleksi karena ada pemanjangan dari diskus yang melebar ya, faset-fasetnya memanjang, jadi akan terjadi pemanjangan dari fleksibilitas terlebihnya. Pasien tadi yang terjadi aktilosis tadi baby scan sama, tidak akan memanjang pada fleksi dari terlebih. Ya, di tempat prakteknya itu kita cek bapak tes untuk melihat ellipsus dan abduktor stiffness ya, fleksi dari ini kita lakukan tekanan pada minyak akan terjadi tarikan pada jarak ini ya, sama juga ya. Untuk SLR strip tracing test kita lakukan masuk pada posisi spine, angkat dengan sudut 30 derajat dulu, ada hingga ya. Kemudian evaluasi antara 30 sampai 70 apa tadi? Evaluasi 30 sampai 70 derajat pada apa? Pada pasien dengan
C, SNP ya, karena foraminalnya menyempit ya. Kalau atas lagi gimana biasanya? Jadi pada apa? Kalau misalnya di atas 70 dia nyeri, bisa pada apa? Ada satu bitisnya di perutnya biasanya ada sesuatu. Ya, ya, nggak kita supaya 70, tapi dia lebih spesialitas pada AST, SLR-nya ya. Great femoral surgery sama dengan posisi kasihnya ini, ya, 70, ini pelan-pelan stretching. Nah, ini sama ini juga menyempitkan foramen. Kalau dia ada herniasi dari diskus foramennya menyempit, dengan dilakukan begini, lebih menyempit lagi sehingga apa? Terasa nyeri pada bagian punggungnya. Ya, tadi juga sama 30% 70%, ini juga derajat akan nyeri pada punggungnya. Karena apa? Karena foramennya menyempit ya. Sebenarnya foramennya dia normal ya. Foramennya nggak menyempit sebenarnya. Dia normal, tapi karena ada diskus di situ. Ya, diskus yang harusnya diskus nggak ada di foramen, ini saraf, ini ada diskus ya. Itu dia dilakukan provokasi tes tadi, SLR, ini menekan. Artinya kalau normal begini nggak akan tertekan, tapi karena ada diskusnya akan menekan sarafnya. Saraf apa yang dua ada yang tertekan biasanya? Saraf besarnya atau apanya? Spinal cord-nya atau apanya? Spinal cord. Yang tertekan spinal cord yang besar itu. Yang tertekan adalah apa? Root-nya. Karena itu yang menyebar ke kaki ya. Kalau saraf besarnya kan ada di kategorinya dalam kategori. Tapi root yang keluar dari L2, L3, L4 itu yang tertekan oleh herniasi tadi. Baik dari diskusnya, dan itu ada ligamen flat yang tebal atau dari tulangnya dari fasetnya bisa juga menekan. Ya, bisa apa? L2 apa tadi? L2 apa? Hip flexor ya. L3 ini extensor. L4 ankle dorsiflexor. L5 lumbar extensor. S1 ankle plantar flexor ya. Jadi untuk melihat tadi sama, untuk cervical melihat motoriknya levelnya, untuk lumbar juga kita cek level motorik ya. Hip flexor angkat kita kasih tahanan ya, hip flexor ya. Itu L berapa ini? Naik lagi ya. Untuk L3 ini extensor, ekstensi dari ini katakan ya. Ekstensi dari ini katakan ya. L4 ankle, ini ankle dorsiflexor kemana tuh? Ke atas, ke arah dorsum. Ini yang membedakan antara kaki dan tangan. Kalau tangan mana? Ini apa namanya? Plantar. Palmar. Kalau ini plantar. Kalau kaki. Kalau ini dorsum. Kalau ini dorsum juga sama. Jadi kalau gerakan ankle L4 berapa tadi? Ankle dorsiflexor berarti kemana? Ke arah dorsumnya. Tarik, mulai kita tahan. Ya, ini L berapa? 5. L4. Sekarang L5 long to extensor. Berarti grade 2-nya. Apa ya grade 2? Dari kaki gerak ke atas ini. Tarik kakinya, kelihatan ya. Jempolnya. Oke, nggak usah. Sekarang yang terakhir apa? Ankle plantar flexor ke arah pangsam di antara sini. Dorong. Kita tahan begini. Ya, itu S1. Jadi kalau misalnya ada suspek stenosis atau paraparese dia kita mengetahui levelnya di mana, kita cek sama. Itu kemudian mengecek ada refleks fisiologis yang meningkat nggak kira-kira? Apa refleks fisiologis yang meningkat? Untuk melihat mulai di mana? Jadi harus direlekskan
ya, bagian atas nggak boleh tegang ya, harus relax ya. Ya relax, masa tidak ada kira-kira. Sama juga ya. Alhamdulillah ada dugaan apa kira-kira? Dugaan suatu neuropati. Ya, neuropati berarti level cederanya di bagian apa kira-kira? Bagian caudal atau bagian spinal cord? Batasnya di mana sih caudal kita sama spinal cord? Kira-kira di level berapa? L1 ya, L1 ke bawah itu spinal cord, L1 ke atas. Balik ya, L1 ke bawah itu caudal minor, L1 ke atas spinal cord. Bahkan di L1 juga masih ada caudalnya juga, ya. Tapi misalnya ada kelainan di situ dengan refleks fisiologis yang meningkat, refleks patologis yang muncul, apa aja refleks patologis yang bisa diperiksa? Cekdok, apa lagi? Kalau itu meningkat, kita juga ada neuropati. Secara pemeriksaan fisik, secara klinis pasien apa yang terjadi pada pasien biasanya? Neuropati. Neuropati berarti kelainannya di mana sih? UMN atau apa? UMN. UMN apa ya bedanya? Kelainan secara klinis pada pasien. Klasik apa spastik? Spastik. Apa terjadi pada klinis pasien? Tadi spastik gait tadi. Gimana jalannya kamu? Khas dia, khas banget jalannya. Yaitu neuropati bisa vertikal, bisa di apa? Ya spastik. Ya. Jadi tadi itu di ya, bagi ini ya, ini ya juga ada kelainan, juga ada negatifnya, ada berada tersebut ya, ada positifnya, apabila ada kelemahan dari otot panggul ya, yang diangkat malah turun, yang kanan itu yang positif itu yang harusnya dia menopang malah dia lemah. Dari mana? Kalau true leg length dari mana tadi? True leg length dari mana? Sebenarnya ada satu lagi namanya anatomical leg length. Ada true leg length, ada apparent leg length, sama anatomical leg length ya. Anatomical leg length itu dari mana? Anatomical leg length adalah dari greater trochanter sampai lateral condyle. Ya. Dan dari lateral condyle sampai ke malleolus lateralis. Ya. Misalnya pasien dengan leg discrepancy 5 cm. Yang kiri lebih pendek dari yang kanan. 5 cm. Yang kiri lebih pendek dari yang kanan. Leg atau anatomi leg lengthnya sini 90, yang sini 35. Ya. Anatomi leg length femur dari greater trochanter sampai lateral condyle kanan dan kiri sama. Anatomical leg length dari malleolus medial sampai lateral condyle kanan kiri sama. Padahal pendeknya efek lebih pendek dari yang kiri. Kira-kira kelainan di mana? Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Tapi ini lebih pendek. Gimana kira-kira kelainan? Di hip joint. Ya, di sini berarti. Tapi kalau misalnya ada selisih 5 cm kanan dan kiri, kita ukur untuk anatomical leg lengthnya antara trochanter dan condyle lebih pendek. Yang sini sudah jelas kelihatannya ya, di subfemurnya. Atau di sini lebih pendek, ya di subtibianya. Ya, tapi kalau sama kita berpikir di satu di hipnya, entah itu dislokasi, ya, entah itu fraktur neck, ya, tapi ada satu di hip. Ya, kemas tes ya, kemas tes ini normal ya, jadi pada saat dilakukan normal dalam posisi lurus, ini ada lutut, ini ada lutut.
bisa diangkat ya, ini rodanya akan hilang, tapi ada sudut yang terbentuknya akan ikut angin ya. Jadi ada stiffness di daerah panggulnya atau piminalnya ya. Tak ada infeksi, entah itu apa, artritis hipnya ya. Ini untuk resolusinya ya, abduksi berapa? Abduksi berapa? 45 sampai 50 ya. Abduksi berapa? 20 sampai 30. Nah, kalau misalnya yang pemain balet, yang perempuan bisa, ya gimana kira-kira? Yang abduksinya bisa sampai berapa senti, berapa derajat gitu? Itu gimana? Ya, karena di sirkus itu yang sampai bisa ditepuk-tepuk itu, ya, itu memang ada mainan biasanya, pasien-pasien dengan apa? Laxity ligamen yang harusnya pada usia-usia tertentu hormon yang mempertahankan laxity-nya itu sudah hilang, itu hormonnya masih ada. Jadi laxity-nya lebih lama dia munculnya. Jadi lebih lax pada organ-organ atau sudut-sudut tertentu dari hipnya bisa, dari elbow-nya, dari knee-nya juga, sehingga bisa ditepuk lebih abduksinya atau resolusinya lebih besar sudutnya. Ya. Ini untuk lututnya, ya. Sama juga kita lihat dengan penting aja, kira-kira kita mau lihat ini. Patella FS, misalnya ada pasien-pasien dengan proses artritis dan akumulasi nanah di situ, pus di situ, atau pasien dengan post trauma dengan hematrosis, akumulasi darah di situ, coba bisa dibuka, nggak bisa. Mungkin, oh bisa ya. Jadi misalnya ada cairan ya, kan juga ada cairan apa enggak? Kita lakukan tekanan pada patella, kita dorong ke atas patelanya ya, dorong ke atas, akumulasi cairan akan ada berat di atas, kita lakukan tap pada patelanya. Kan nanti akan ada bounce atau apa kembal ya, kembal kembali ke atas, itu berarti ada akumulasi cairan di situ, darah bisa nanah ya, atau bisa cairan sendinya pada pasien-pasien osteoartritis yang lama ya, karena produksi yang berlebihan. Kalau sudah banyak diapain biasanya kayak gitu? Akumulasi banyak cairan di situ diapain? Keluarin apa enggak? Keluarin apa enggak? Ya dikeluarin ya, terus aspirasi ya. Kenapa kalau nggak ada aspirasi? Kenapa kalau nggak ada aspirasi? Oh bisa cara usah di situ hematrosis, nggak nyaman di situ. Sinovitis. Apa? Berarti apa? Berarti nanti terjadi apa? Intraarticular pressure-nya kan meningkat ya. Iya. Meningkat menekan apa? Meniskusnya rusak, cartilage-nya cepat rusak, ya. Lebih dini atau lebih cepat terjadi osteoartritis, lebih awal ya osteoartritis. Karena komponen-komponen pembentuk sendi di situ rusak karena meningkatnya intraarticular pressure. Ya. Sama. Nah, ini betul. Ini ligamen injury biasanya ya, pasien-pasien dengan ACL atau meniscus atau kolateral ligamen injury ya, di sisi spine, kemudian kita lakukan di double test ya. Sudut berapa? Sudut 90 untuk double press. Kalau cuma tes sudut berapa? 20 sampai 30 ya. Kalau double press biasanya lebih mudah lah pada untuk memeriksa. Karena apa? Karena kita nggak harus memegang femurnya, kita nggak harus memegang pahanya. 90 derajat, betul. Oke. Kemudian kita fiksasi, kita lihat galiasi tes dulu, bisa galiasi tes itu kita sudah melihat similaritas atau samanya permukaan antara gen kanan dan kiri. Ya, kalau salah satu ada yang lebih rendah, biasanya apa yang terjadi biasanya? Kalau salah satu lebih rendah kenapa biasanya? Sama enggak? Sama ya, kalau lebih rendah ada galiasi tesnya positif, apa itu berarti? Ada apa? Ada malunion mungkin ya, ada deformitas, ada shortening ya, bisa lebih pendek di sini. Ya, pasti
dalam posisi 90 derajat, ini fleksi, kita lakukan fiksasi di kakinya. Bisa fiksasi, bisa enggak. Fiksasi lebih mudah, kita lakukan apa? Duduk aja di sini ya. Duduk, ini tangan kita taruh di antara apa? Di antara tuberositas tibianya, dan kita lakukan anterior shaking, tarik ke depan. Ya, untuk melihat hasilnya. Atau posterior shaking, didorong ke belakang. Ya, untuk melihat PCL-nya. Ya, anterior, posterior. Kita bandingkan anterior, posterior. Ya, untuk anterior draw test. Positif apabila apa? Positif apabila anterior translasinya berapa senti? Nanti cari ya. 20 sampai 30 derajat itu Rahman tes ya, ini agak sulit. Kalau kita harus memegang ini dan memegang femurnya. Ya. Pemeriksa yang tangannya kecil-kecil agak sulit. Ya. Jadi femurnya dipegang, tibia dipegang, kita tarik. Ya. Ya. Kayak gitu. Tapi kita harus memfiksasi femurnya. Ada yang tangannya kecil sulit ya, untuk memfiksasi femurnya biar nggak susah. Ya. Yang lebih dominan yang mana sebenarnya? ACL atau PCL? Yang lebih besar ligamennya itu yang PCL ya. PCL itu besar sekali. Jadi ini ACL ini PCL bisa hampir 2 kali. Ya. Jadi kalau misalnya PCL-nya putus, itu memang lebih apa? Anterior dan posterior shaking-nya lebih besar translasinya. Ya. Ekurites ya, kita melihat apa? Meniskus ya. Jadi pasien posisi spine, kita lakukan fleksi dari hipnya, kemudian kita lakukan ekstra rotasi atau intra rotasi. Biasanya ekstra rotasi ya. Kemudian kita lakukan untuk melakukan ekstensi. Positif apabila terjadi locking. Jadi clicking dan locking. Kalau dia nggak bisa klek, ya kekunci dia atau jadi klek terus tadi tetap bisa melakukan ekstensi. Bisa ada pada meniskusnya, ya pada mecurites, ya. Jadi dan melakukan rotasi dari lower leg-nya, kemudian ekstensi pelan-pelan, ya. Akan terjadi clicking atau locking dari knee-nya. Itu meniskusnya biasanya. Ankle ini lihat ini enggak jadi normal ya. Tadi coba dibuka. Buka pasien berdiri. Nanti kita sendiri ya di rumah ya. Merangsang apa ini? Latar fasianya kita tarik ya. Latar fascia yang ada di sini kita lakukan tegang. Kalau dia terjadi peradangan atau fascitis dari latarnya akan nyeri. Ya, coba dari sana. Nah, lihat posisi lurus. Kita lihat dari belakang ya. Ini ada arkusnya ada terbentuk ya, normal ya, bukan pas planus ya. Kita lihat dari belakang dia nggak ada tumat situ ya, cuma satu aja kelihatan jarinya. Ya. Ini ada hapusnya ini bentuknya, ya, oke. Kemudian kita lakukan anterior posterior sama prinsipnya dengan yang pada ini tadi. Ini untuk melihat ankle ligament injury, entah itu AIDFL atau PTFL-nya ya. Ya. Inversi, eversi. Ya, kurang. Ya. Tadi gimana untuk simpen tesnya atau Thompson test? Pasang posisi, pronasi, mundur lagi, digantung kakinya, ya. Kemudian lakukan apa? Squeeze ya, pada gastroknya ya. Nah. Ya, squeeze pada gastrok.
ada deformitas dari tulangnya dengan adanya posisi begini, hipertensi begini, ketekan dia dan reduksi sedikit. Walaupun nggak akan bisa proper, nggak akan bisa anatomical reduction, nggak akan bisa ya, kecuali dengan operasi kan bisa mengembalikan fungsinya ya. Posisi begini tegak sekali ya. Kalau nggak ada ini gimana? Pakai apa? Ini pakai apa? Pakai apa? Pakai ini bisa ya. Belakang ini ya. Kalau perlu di sini dikasih padding dulu, sorry. Kasih kasar tebal dulu, ya. Mana yang fraktur, kasih kasar tebal ini, baru sudah dilakukan printing. Ya. Tapi kasarnya bukan begini, kasarnya biasanya kasar kotak gitu ya. Pasti harus ya. Tujuannya apa untuk ini? Biasanya pasien-pasien ini kan kulitnya tipis di sini, kulitnya tipis, netting dia, netting apa? Muncul gini, ya. Begitu ada kondisi yang dia harus gerak banyak, keluar dia tulangnya, makanya dikasih kayak gini dulu. Ya. Ada tempatnya memang clavicula untuk operasi treatment ya, seperti ini. Ada tempatnya, masih ada tempatnya. Bisa buka mau operasi ada tempatnya. Tapi yang harus operasi apa? Clavicula apa yang harus operasi? Indikasi operasi gimana? Clavicula gimana yang harus operasi? Open fracture pasti harus, ya. Apalagi bilateral kanan kiri harus dioperasi, apalagi dengan keluhan saraf, ya, karena dia nervus plexus brachialis harus operasi, apalagi lateral clavicula yang berada di lateral, fraktur clavicula yang ada di lateral. Ada di sini, ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan joint yang ada di sini, dengan acromioclavicular joint. Itu fungsinya besar untuk abduksi. Agak sulit memang anak pengurus ya. Ini bisa, oke. Ada yang bantu? Bawa subscribe yang coklat. Oke. Maju temannya.
T-set spleen. Nah ini kepegang shouldernya sampai sini, ya. Memang harus ini bisa definitive treatment ini. Jadi melingkar dari aksila ke bawah sampai ke atas sama memegang shouldernya. Ya. Kalau DJ-nya, spleen-nya nggak bisa kita memegang shouldernya. Ya. Tapi kalau spleen atau pes varis atau POV kita bisa memegang seperti ini. Ya. Dengan kondisi setelah direposisi seperti ini. Nah, masalah, ya, ini aksesibilitasnya pada humerus tinggi. Jadi walaupun setelah dilakukan reduksi ada sudut seperti ini, kemudian ada angulasi sedikit, nah masalah. Ya, tapi pada femur atau pada tibia yang memang dia perlu weight bearing di situ, aksesibilitasnya, sudutnya atau toleransinya kecil, ya. Tibia misalnya itu cuma boleh 15% untuk angulasi ke anterior. Jadi ini urut dia tadinya, ya. Kemudian dilakukan apa? Pasien cek bisa gerak nggak Pak? Tangannya bisa, kesemutan, geringingan, nggak ada. Oke, kamu lakukan apa tadi? Realignment. Satu orang realignment posisinya untuk mempertahankan posisi begini. Ada satu lagi tambah? Satu lagi ya? Satu realignment seperti ini, di sini. Oke. Sudah. Dari sini masanya. Melingkarnya enak. Terus ini garisnya pas di sini. Ada garisnya. Ini garisnya. Ini dari sini. Nah, itu fungsinya garis tengah itu begini. Nah, gitu. Ya, biar ya. Alignment. Tarik bisa satu, bisa dua. Kalau satu ya di bawah, kalau dua bisa kanan kiri, bisa bawah atau kanan kiri. Bawah dan salah satu kanan kiri boleh. Ya. Pas di tengahnya ini. Ya. Dua sendi mana yang pegang? Kamu pegang sendi mana? Kalau faktor radius pegang sendi mana? Itu sama risnya, ya. Lagi. Ya, nah itu cek apa? Cek pulsasi. Bisa gerak ya, cek pulsasinya. Ya, jari, harusnya kan jari. Ya, gerak jarinya apa? Bisa kesemutan, keringingan. Enggak ya, aman ya. Hangat, keterangannya, CRT, capillary refill. Bisa nggak capillary refill? Ya, gimana? Cek capillary refill, pulsasi, kalau ada saturasi, cek saturasi pada pulsasi refill, aman. Biar kamu yang masak. Fraktur. Tidak perlu siapa? Dosalis pedis. Di mana? Di mana? First web ke atas, tarik ke atas. Nah, first web ini. First web itu antara jari 1 2. Second web antara 2 3. First web antara 3 4. First web antara 1 2 tarik ke atas ini. Berapa? Satu lagi mana tadi di mana? Satu lagi arteri apa? Satu lagi arteri apa? Tibialis posterior. Di mana itu? Bagian posterior dari malleolus. Oh, ini. Medialis mana coba diraba? Raba enggak? Raba. Oh, ini posteriornya. Apa? Ini terlalu tebal mungkin kulitnya ya. Ini berapa sini? Ya.
Ya. Tanya ke pasien, ada kesemutan enggak? Ada kesemutan tidak? Geli. Geli. Oke, kamu masak apa ini? Masak ini apa yang lain betul? Oke, relaxment. Siapa yang mau relaxment? Kamu sini. Oke, relaxment gimana? Pegang. Tarik ini. Kulitnya. Ini ya. Sorry. Tarik ini. Bisa satu, bisa dua, paling dua biasanya. Ya. Oh, Kanan dua sendi. Apa sendi apa? Sendi apa dipegang? kiri sini Genu sama ini. sama ankle. Oke. Oke. Angkat. Kalau sudah ada bidenya, taruh bawah. Kamu pegang bidenya sekarang. Nih, bidenya kamu pegang bidenya. Nah. Dari Ya boleh, dari bawah. Sebelumnya kalau misalnya kan sudah empuk, jadi nggak perlu padding ya. Tapi kalau yang keras, ya padding di sini, bisa ankle sini ya, ankle sini kasih kasa ya. Kemudian fibula sini kasih kasa ya. Trochanter kasih kasa. Ketika karena ini sudah empuk, jadi nggak usah. Oke, gimana? Sulit dong. Nah, melingkarnya. ini ke tangan balik dong. Ini kan ada garisnya. Nah, ini garisnya. Ini ada garisnya lagi, pasin garisnya itu. Nah, garisnya ya, terus ke atas. Kalau bisa sambil dikasih traksi juga dikit gitu ya. Enggak gitu ya. Sudah gendutnya sudah belum? Nah, belum berarti buka pegang. Tambah lagi. Itu aja. Buka aja langsung. Kalau ada kunci dikunci dulu. Kunci aja. Sudah. Sudah, oke. Sudah diputar lagi bawah. Pegang gini yang mana gini? Oke ya. Tangan enggak. Dari sini ya. Nah, kamu cek apa di sini? Sensasi lagi. Nah, tanya ke pasiennya, kesemutan, kesembunyian, sakit, Enggak. nggak ada ya. Tarik, kamu tarik ya, pelan-pelan pegang ini, seminit pegang. Tarik ya. Biasanya kalau sudah keluar gini dilakukan elemen, tulangnya masuk biasanya. Ya, tarik break, biasanya sudah masuk tulangnya. Kalaupun belum masuk, pokoknya sudah elemen tidak masalah. Kecuali dia datang posisi begini lah, posisi angulasi begini kan, nggak mungkin pasang beda. Udah elemen aja begini, tek gini aja sudah. Harus dari posisi. Ada luka, kamu lakukan apa? Batukan dulu. Nah. Tekan agak tebel, ini umpamakan kasa tebel ya, baru tutup pakai itu. Oke. Oke. Di rumah sakit sudah cuma kamu di UGD. UGD ini perlakuannya lengkap gini. Tapi misalnya di mana? Di jalan pun ada bidet gitu ya bisa sama ya. Prinsipnya sama yang dipegang ya. Berarti nggak perlu. Nggak usah. Oke, cukup. Sekarang femur. Oke. Apa yang dipegang apa? Sendi apa sama apa? Sini sama Hip. Sama hip. Oke, nah sekarang. Ini yang agak panjang intinya. Yang mana berarti? Oke, bawah boleh sama samping. Atau samping sama ini ya, tangan ini. Oke. Ini agak naik aja, kan kita mau pegang hipnya sama ini ya. Nah, segini aja, awas. Nah, lupa. Oke.
biasa gitu. Iya. Aku tambah korban resolusi. Ya, jelas. Makanya kayak ke pasien nanti kalau operasi itu agak beres ini. Seperti persidangan pertama juga. Oh iya ada. Harus gitu juga. Berat. Kadang femur kan berat ya. Berat, kemudian resiko untuk turun ini. 3 ini apa? Ya, tapi kalau 2 apa? Ya. Ayo terus. Habis ya. Lagi. Aku ya. Terus sampai hipnya. Nah, hipnya nanti agak susah memang. Pada pasien faktor femur ya kita makan harus sampai hip itu agak susah. Ya. Karena harus angkat hipnya pasien. Nah, itu berat. Bro. Iya. Tapi kepaksa ya. Kenapa bro? Sampai hipnya itu. Itu. Nah, itu sampai hipnya itu. Oh, yang sampai tinggi ya. Wes. Ini ya. Kalau kita ya pakai kain aja nanti. Kayak mitela. Pakai mentela atasnya. Ya. Semua. Iya. Ya, itu dia bisa. KS. Sempat bocah. Pakai mentela. Itu pegangnya. Masih jauh kan? Masih kan? Iya. Jauh banget. Iya nih. Di tali mereka. Itu kan sulit. Kita lihat sih. Nah, angkat. Angkat. Bismillah. Nah, nah, ini pegang gipnya. Siasnya. Oke, lihat. Lagi. Tali mati. Kayak deh. Antum kayak. Benda repot. Ada komodo. Lagi. Yang bismillah. Kamu bapak pelur diri. Memang nggak bisa satu orang nggak bisa, ya. Nggak bisa. Ini nggak bisa satu orang. Tapi kita bantuan, ya. Bantu perawat kita. Bantu perawat beberapa gitu ya. Stiker aku. Dia juga. Tinggal mas.